Nih, jadi asma oleh adanya alergen. Jadi asma itu pasiennya pasti uh, oke. Saya on cam dulu ya, supaya bisa. Ini sepertinya jaringannya kurang bagus. Aku di depan aja ya. Terlihat share screen saya? Terlihat, Bu. Oke ya, saya kayaknya seperti harus off cam. Oke. Oke, tadi sampai di ini ya. Jadi oke. Nih ya. Ini alergen ya. Kemudian apa sih antigen? Ya, antigen adalah zat yang dapat bereaksi dengan produk respon imun spesifik, terutama antibodi. Ya, nah, jadi zat yang dapat bereaksi dengan produk respon imun spesifik, terutama antibodi. Imunogen, apa itu imunogen? Adalah zat yang dapat merangsang respon imun spesifik, baik humoral, seluler, atau keduanya. Ya, nah imunogen terutama ya, imunogen itu terutama biasanya adalah protein dan polisakarida ya, senyawanya. Kemudian ini ya, alergen ya, alergen ini jadi bisa karena makanan atau karena udara ya. Jadi kalau asma ini bisa ditimbulkan karena apa? Bisa karena hirupan atau bisa karena makanan. Jadi pasien yang alergi misalnya dengan makanan seafood, tiba-tiba dia terjadi asma, itu bisa ya, atau hirupan. Nah, biasanya orang asma sih lebih banyak dari udara ya, misalkan alergen indoor, debu, atau alergen outdoor, polen atau jamur. Nah, kalau makanan bagaimana? Makanan bisa menyebabkan alergi, tapi ini tergantung dari respon masing-masing individu. Nah, ini imun system disorder. Jadi hipersensitivitas itu adalah penyakit sistem imun. Ya, jadi seseorang yang suka alergi berarti sistem imunnya terjadi gangguan. Ya, nah ada 4 reaksi hipersensitivitas. Tipe 1 anafilaktik, tipe 2 sitotoksik, tipe 3 imun kompleks, dan tipe 4 cell mediated reaction ya. Nah, kalian sebenarnya udah belajar imunologi nggak sebelumnya? Pernah belajar kuliah imunologi sebelum kuliah farmakoterapi? Udah, berarti sudah paham ya tentang sistem imun. Oke, ini reaksi hipersensitivitas ya, tipe 1 ya, atau anafilaksis, ini biasanya urtikaria. Jadi asma ini disebabkan oleh
merupakan reaksi imun sistem tipe 1 ya. Jadi dalam waktu menit atau jam pasien bisa terkena asma karena alergen. Ya, ini reaksi alergen tipe 1 ya. Jadi ketika ada alergen ya, ada alergen masuk ke dalam tubuh atau masuk dalam hirupan udara, ini akan menyebabkan sel B ya, karena sel B adalah penghasil antibodi, ini akan berikatan dengan sel B. Ya, kemudian nanti sel B-nya dia akan mensintesis IgE ya, antibodi IgE untuk sistem imun untuk alergen ya. Kemudian sel T-nya akan berikatan dengan antigen antibodi tadi di sel B. Nah, kemudian nanti akan berikatan dengan sel MAS ya. Nah, sel MAS ini akan menyebabkan antibodi tadi akan mengeluarkan mediator inflamasi ya. Mediator inflamasi tadi ya. Nah, ketika ada alergen kan antibodinya sudah ada nih. Nah, ketika ada alergen lagi, nanti si sel MAS tadi yang sudah berikatan dengan antibodi tadi akan mengikat alergen ya. Kemudian dia akan mengeluarkan mediator inflamasi ya, sehingga akan menyebabkan beberapa beberapa gejala dari hipersensitivitas, misalkan mata kemerahan, urtikaria atau running nose ya. Oke. Ini rangkaiannya ya, pajanan alergen, pembentukan IgE, kemudian IgE terikat dengan sel MAS, terpapar ulang antigen yang sama, maka akan ada interaksi antigen IgE dengan sel MAS, kemudian akan jadi pelepasan histamin. Sehingga ini pelepasan histamin yang akan menyebabkan efek mediator pada organ. Ya, ini histamin. Ya, histamin ini bagian mana tubuh yang banyak mengandung histamin? Ada sel MAS, trombosit, sel Gaster, dan basofil. Makanya kenapa kalau sel MAS berikatan dengan antibodi, kemudian berikatan dengan antigen, ya antigennya atau alergen tadi, maka akan mengeluarkan histamin. Ya, histamin ini ada histamin H1 dan H2. Nah, kalau H1 ini dia fokus pada otot polos bronkus, bronki atau bronkus dan vaskular, pembuluh darah. Kalau H2 ini pasti di daerah saluran pencernaan. Nah, kalau H1 histamin yang muncul ya, reseptor H1 pada otot polos bronki ini akan terjadi bronkokonstriksi atau asma. Nah, kalau vaskular dia akan menyebabkan permeabilitasnya meningkat atau terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga terjadilah urtikaria, hipotensi, dan angiodema. Nah, H2 ini sel parietal gaster otot poros usus, kemudian menyebabkan sekresi mukosa lambung, terjadi hipermotilitas dan diare. Ya. Ini definisi asma ya. Jadi tadi adalah pendahuluan bagaimana asma itu bisa bagaimana terjadinya asma gitu ya. Asma adalah peradangan inflamasi kronis saluran nafas, terjadinya penyempitan saluran nafas bersifat reversibel ya. Diingat bahwa sifatnya adalah reversibel ya. Reversibel berarti dia bisa normal ya, bisa kembali lagi menjadi normal. Kalau irreversibel berarti tidak bisa. Ya, terjadi hipereaktif bronkus oleh karena rangsangan alergen. Ya, dapat sembuh dengan spontan dengan atau tanpa pengobatan. Ya, jadi asma adalah penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan berbagai sel inflamasi dengan akibat penyempitan saluran nafas yang bervariasi. Ya, ditandai dengan wheezing, sesak nafas, rasa berat di dada, batuk terutama pada malam hari atau pagi hari, penyempitan gejala asma tersebut bersifat reversibel, ya, baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Nih ya, ini adalah mekanisme ya. Ini adalah mekanisme terjadinya asma ya. Ya tadi alergen ya, alergennya ini tergantung dari individu masing-masing. Ya, genetik asma jika memang ada keturunan, jadi asma ini juga termasuk keturunan ya. Jadi misalkan ada kakeknya yang pernah asma atau keluarganya yang pernah asma, ini bisa jadi terjadi asma. Kemudian akan terjadi inflamasi,
penyempitan nafas, dan kemudian timbullah batuk, sesak, dan ya, jadi gejala khususnya batuk, sesak, dan ada bunyi mengi. Itu khas sekali bahwa pasien mengalami asma. Oke, ini ya inhalasinya ya, bisa debu, rumah, tepung, obat nyamuk, bau-bauan, kemudian oral, bisa udang, ikan laut, ya, telur, susu, obat, dan lain-lain. Ya, kontak langsung ini zat kimia, obat-obatan, debu, dan lain-lainnya. Kemudian parental ya, obat-obatan juga bisa menyebabkan ya terjadinya asma. Ya. Jadi asma itu adalah inflamasi akut ya, inflamasi kronis ya, reaksi asma tipe cepat dan reaksi asma tipe lambat ya. Ini manifestasinya jika terjadi inflamasi pada saluran nafas maka akan menyebabkan akut simptom ya. Akut simptom itu gejala sesak, batuk, mengi, kemudian terjadilah eksaserbasi ya, terjadi eksaserbasi. Kemudian kalau eksaserbasi ini tidak diobati maka akan terjadi perubahan dari saluran nafas tadi. Ya, makanya kalau terjadi akut simptom biasanya pasien akan diberikan obat yang namanya bronkodilator. Ya, jadi dia adalah obat reliever atau obat pada saat gejala akut atau gejala timbulnya serangan asma. Kemudian kalau eksaserbasi ya, ini adalah obatnya adalah biasanya antiinflamatori ya, atau yang disebut dengan controller. Biasanya untuk pasien dengan asma stage-nya udah di atas 2, biasanya pakai controller. Kenapa harus diberikan controller? Agar tidak terjadi airway remodeling. Oke, ini tadi ya sama ya, ada alergen, kemudian ada sel B, kemudian ada antibodi ya, terutama IgE, kemudian dia akan menempel pada sel mas, tergranulasi, keluarlah mediator inflamasi yaitu histamin, SARS, dan PAF. Ya, oke, ini adalah kalau misalkan sel mas tadi mengeluarkan tergranulasi, mengeluarkan prostaglandin, leukotrien, dan histamin. Kalau prostaglandin dia akan mempengaruhi dilatasi pada vaskular, kemudian dia akan menyebabkan bronkokontriksi ya. Nah, bronkokontriksi, kemudian dia akan menyebabkan nervous cell ya, dia akan menyebabkan terjadinya saruna pada sistem saraf. Nah, kemudian kalau terjadi histamin dan serotonin ya, serotonin dan histamin nih, terjadi dilatasi vaskular, bronkokontriksi ya, kemudian adalah ini ya, apa namanya, terjadi pada apa ini, pada statik usus, pada usus ya, pada usus dia akan meningkat, diare dan muntah, dan kelenjar mata dia akan sering terjadi tiba-tiba matanya suka berair ya, atau terjadi running nose ya. Kalau leukotrien, nah leukotrien ini biasanya di asma ya. Jadi kalau misalkan si alergen tadi sel masnya mengeluarkan leukotrien, dia akan menyebabkan bronkokontriksi. Jadi biasanya ada obat-obat anti leukotrien sebagai obat-obat asma pada stage yang lebih tinggi. Oke. Ini ya, ini histamin, prostaglandin, dan leukotrien pada sel mas, sel otot polos bronkus ya, yang dikeluarkan oleh sel mas tadi, dia akan menyebabkan otot polosnya akan menjadi bronkospasme atau bronkokontriksi, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya obstruksi saluran nafas, menyebabkan sesak nafas dan mengi. Nah, pada kelenjar mukosa kelenjar mukosa pada saluran nafas, ini akan menyebabkan hipersekresi sekret ya. Jadi lebih banyak dahak yang akan keluar, batuknya itu dahak yang susah dikeluarkan. Pada mukosa saluran nafas dia akan menjadi edema mukosa, sehingga akan menyebabkan kerusakan jaringan epitel di saluran pernafasan. Ini foto penampang lintang bronkus pada pasien penderita asma.
Ya, jadi kalau penderita asma ini dia menyebabkan bronkokonstriksi ya, konstriksi ya. Kemudian dia karena terjadi hipersekresi mukus, ini akan ada mukus pada saluran pernafasannya. Biasanya batuk dengan dahak yang cukup banyak. Ya, berbagai pencetusnya bisa infeksi virus, polusi udara, uap iritan, udara dingin, aktivitas fisik, paparan alergen. Ya, ini faktor pencetus asma. Oke. Ini juga sama ya, ada infeksi, ada alergen ya. Jadi boleh apa saja alergen inhalasi, iritan, makanan, lingkungan, obat-obatan dia bisa memicu terjadinya asma. Oke. Ini adalah host dust mite ya. Jadi dia adalah debu atau serangga yang ada di dalam rumah. Biasanya sering ada di sofa ataupun yang ada di kasur maupun yang ada di bantal. Ya, kalau misalkan dilihat tungau ya atau host dust mite ini biasanya kecil sekali. Ini kalau di mikroskop seperti ini bentuknya. Ini ya tungau debu rumah ya. Dia termasuk spesies laba-laba. Terdapat sebentar ya. Saya stop screen dulu. Ya. Oke ya, ini tadi sampai mana ya? Nih ya, jadi dia termasuk spesies laba-laba ya. Ini terdapat di rumah, biasanya penyebab utama alergen ya. Dia biasanya banyak kasur atau kapuk ya. Makanan dari serpian kulit manusia juga sering ada tungau. Ya, itu salah satu alergen yang bisa menyebabkan asma, rinitis atau SMA. Ya, oke, ini juga ya, ternyata olahraga juga bisa menyebabkan asma. Ya, asma bronkial, alergi, non-alergen, ekstrinsik, kombinasi, dan intrinsik. Atopi atau alergi, non-atopi atau kombinasi. Kemudian intrinsik ini bisa exercise, induce asma, ya, olahraga, obat NSAID, ataupun psikis. Ya, oke, ini asma ya. Asma itu bisa disebabkan alergi atau non alergi ya. Kalau alergi ini biasanya sebentar ya.
Ya. Nih ya, jadi asma itu bisa alergi dan non alergi. Kalau alergi sudah pasti dia adalah eh, alergen yang menyebabkan, sedangkan non alergi ini bisa olahraga, bisa obat atau stres ya yang menyebabkan, atau juga cuaca dan lingkungan. Nih, ya yang apa yang akan dilakukan saat diagnosa asma bronkial, asesmen, anamnesa, pemeriksaan fisik, uji faal paru, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan uji provokasi bronkus. Nih ya, ciri-ciri asma bronkial, sesak nafas bunyi mengi, ya, sesak kabu menjelang pagi hari, dahaknya kental, sulit keluar, batuk berulang sesudah terkena pejanan. Ya, ini semua sudah jelas ya, kenapa bisa terjadi sesak nafas? Karena terjadi bronkokonstriksi. Kenapa bisa terjadi dahak kental? Karena terjadi hipersekresi, ya, dan terjadi batuk berulang. Ya, salah satu ciri asma sesak pada waktu malam hari dan ada timbul bunyi mengi. Nih ya, gejala asma yang timbul bervariasi, pemeriksaan paru, wheezing, keadaan berat, cemas, gelisah, berkeringat, tensi nadi, respirasi meningkat, dan terjadi sianosis, jadi kepucakan. Ini pemeriksaan faalnya ya, menggunakan FE1 ya, atau alat spironometri dan atau alat peak flow meter. Nah, ini adalah alatnya ya, biasanya ditiup ya, ditiup. Nanti setelah itu kita menghembuskan nafas, nanti dari situ kita lihat berapa sih laju kecepatan pernafasannya. Oke, ini pemeriksaannya ya. Menentukan diagnosis, menentukan beratnya penyakit asma, evaluasi hasil pengobatan, dan penentuan prognosis penyakit. Ini cara mendiagnosa riwayat keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laborat, antibodi IgE, dan tes alergi kulit. Ini tes alergi kulit ya. Ya, jadi tes skin ya, skin prick testnya ya. Nih, kemudian nih, ini alatnya ya. Nih, nanti kita lihat, oh alergi apa, nanti di sini ditulis hasilnya akan ada ya. Ini adalah tes skin ya, tes skin alergennya ya. Ini komplikasi asma, ada status asmastikus yaitu asma berat, pneumotoraks, emfisema paru, komplikasi jantung, infeksi, gagal nafas, dan meninggal. Ini gejalanya ya, gejala intermittent, persisten, persisten sedang, dan persisten berat. Oke. Bisakah asma sembuh karena sifatnya reversibel, maka asma dapat dikendalikan ya. 80% berhenti, 20% terus berlanjut. Jadi bisa. Jadi kalau berhenti pengobatan bisa jalan lagi. Jadi bisa pasien asma bisa sembuh karena sifatnya reversibel. Nih ya, ini tujuan penata laksanaan asma. Sebentar ya. Saya ada telepon dulu.
ya. Ya. Ini tujuan asma ya. Tujuan asma yaitu menghilangkan atau mengendalikan gejala asma, mencegah eksaserbasi. Kalau menghilangkan dan mengendalikan berarti kita mencegah terjadinya sesak, nafas, batuk, dan mengi. Berarti obat-obatnya adalah obat-obat bronkodilator. Ya, mencegah eksaserbasi. Ini biasanya kita berikan obat-obat antiinflamasi. Ya, kemudian tujuan yang ketiga adalah mencegah faal paru mendekati normal dan mempertahankan faal paru. Ya, menghindari efek samping obat, menjaga pencempitan saluran nafas, mencegah kematian karena asma. Sehingga tujuan utamanya adalah membuat asma menjadi terkontrol. Oke, ini penata laksanaannya ya, sama kayak tadi. Nah, kapan asma dibilang terkontrol? Jika gejala minimal, aktivitas normal, jadi pasien walaupun asma tapi masih bisa beraktivitas dengan normal, tidak memerlukan obat asma, fungsi paru normal, efek samping obat minimal, dan tidak pernah ke unit gawat darurat atau masuk rumah sakit di IGD. Nah, ini yang dinamakan asmanya terkontrol. Nah, obatnya, ya ini obat-obat asma ya. Nah, kalau bronkospasme berarti terjadi penyempitan. Kalau bronkospasme berarti obat yang diberikan adalah bronkodilator. Nah, inflamasi ya, terjadi eksaserbasi atau inflamasi biasanya diberikan kortikosteroid. Karena terjadi hipersekresi mukus, biasanya diberikan obat-obat golongan ekspektoran. Dan kalau misalkan asma berat, biasanya diberikan obat anti-leukotrien. Ini ya, pembagian sistem saraf pasti udah tahu ya, saraf pusat dan saraf tepi ya. Nah, bronkodilator itu ada di saraf tepi. Ini ya, obat asma ada controller dan reliever ya. Controller adalah antiinflamasi untuk mengontrol penyakit dan mencegah serangan. Sedangkan bronkodilator, reliever adalah bronkodilator untuk pengobatan saat serangan atau mengatasi eksaserbasi. Nih ya, contoh kontrolernya ya. Jadi kortikosteroidnya biasanya adalah dalam bentuk inhaler ya. Jarang yang diberikan dalam bentuk tablet ya. Ada sih tapi jarang sekali diberikan ya. Ada ada tapi jarang sekali ada kortikosteroid inhalasi atau sistemik, sodium kromolin, sodium nekromolin, theophylline, B2 agonis long acting ya, kemudian ketotifen, anti alergen dan leukotrien modifier dan anti IgE ya. Relievernya kortikosteroid sistemik, inhalasi antikolinergik golongan santin dan B2 agonis short acting dan adrenalin. Nih ya, ini obat-obatnya. Jadi ketika terjadi asma ya, pada sistem saraf simpatik ya. Nah, kenapa diberikan diberikan bronkodilator? Karena pada bronkokontriksi ini karena terjadi bronkokontriksi maka diberikanlah bronkodilator. Nah, kenapa diberikan antikolinergik nih, ya kan? Karena antikolinergik ya, bronkodilatornya antikolinergik karena dia akan menghambat ya, obat antikolinergik ini dia menghambat reseptor kolin ya, sehingga tidak menghasilkan guanil silase ya, sehingga GTP-nya tidak berikatan dengan siklik GMP sehingga tidak terjadi bronkokonstriksi. Kenapa dengan obat B2 agonis ya? B2 agonis itu dia adalah adenyl siklasenya ini akan berikatan dengan beta adrenergic reseptor. Nah, sehingga kalau dia berikatan, B2-nya ini berikatan dengan reseptor, obatnya berikatan dengan reseptor beta adrenergic, maka dia akan menyebabkan pengeluaran adenyl siklase. Jadi siklik AMP-nya ini akan meningkat sehingga menyebabkan bronkodilatasi. Ya,
Kemudian kenapa diberikan obat metilsantin atau teofilin ya? Jadi teofilin ini akan menghambat fosfodiester ya sehingga 5-AMP-nya tidak terjadi sehingga akan menyebabkan bronkodilatasi. Ini ya, ini cara pemberiannya ada perolah, inhalasi dan parenteral. Jadi paling sering diberikan adalah karena dia terjadi serangan, biasanya paling cepat inhalasi atau parenteral yang diberikan untuk pasien asma. Ini cara pemberian inhalasi ya. Jadi ada yang dosis ada ini ya cara pemberiannya. Jadi ini penting sekali untuk diberikan konseling kepada pasien yang baru menggunakan inhalasi ya. Karena inhalasi nanti kadang dia nggak hirup, dia telan ya, bukan dihirup. Jadi ini benar-benar harus dikonselingkan pada pasien yang baru pertama kali menggunakan obat inhalasi. Ya, jenis inhalasi banyak ya. Nanti bisa MDI, ya, nebulizer. Nah, ini harus benar-benar dijelaskan, dihirup bukan ditelan. Nah, ini yang harus kalian konselingkan dengan baik. Walaupun pasiennya sudah pernah menggunakan, ini juga kita harus konfirmasi ke pasiennya bagaimana cara penggunaannya. Ya, bisa jadi pasiennya kok nggak efektif ya obatnya, ternyata pasiennya yang salah menggunakan obat. Oke, ini pemakaian nebulizer juga bisa. Ini injeksi, ya, pemberikan injeksi. Nah, ini ya, ini adalah cara penanganan ya, penanganan cara mengatasi serangan asma di rumah ya. Jadi ketika terjadi asma ya, serangan asma, batuk, sesak nyeri dan dada berat, terapi awalnya adalah semprot inhalasi beta 2 agonis. Semprot 3 kali dalam 1 jam tiap 20 menit atau bronkodilator oral. Ya. Nah, 3 kali dalam 1 menit 1 jam ini tergantung berapa puff, ini tergantung dokter memberikan dosisnya. Kemudian jika respon membaik ya hilang, maka obat semprot 3 kali sehari atau bronkodilator oral 3 kali sehari, kemudian diberikan steroid inhalasi. Jika respon memburuk, maka minum obat steroid oral beta agonis 2-nya diulang, kemudian segera bawa ke dokter atau ke rumah sakit IGD ya. Oke, ini kalau terjadi di rumah. Ini status asmatikus adalah kegawat daruratan paru, eksaserbasi asma yang telah mendapat pengobatan standar, setelah 2 jam tidak ada perbaikan, penderita harus rawat inap. Ya. Jadi penata laksanaan asmatikus adalah biasanya dia berada di ICU, oksigen, ya, obat-obat nebulizer, antiinflamasi steroid, infus cairan, dan antibiotik bila ada tanda-tanda infeksi. Ini ada beberapa gejala asma dengan beberapa keadaan, asma hipertensi, asma DM, asma kehamilan, asma puasa, dan tindakan bedah. Jadi pemberian obatnya harus sangat hati-hati, sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, ini asma dengan kehamilan, bisa ya, jadi orang hamil, orang asma bisa hamil, bisa ya, hindari pemakaian 2 adrenergic dan epinefrin, yang diberikan adalah inhalasi B2 agonis, oksigen dan steroid sistemik. Ya, ini yang diberikan. Asma dengan pembedahan, ya, dia diberikan aminofilin. Nah, ini adalah penata laksanaan asma di rumah sakit ya. Jadi kita lihat dulu penilaian awalnya. Pasiennya asma ringan, asma sedang, atau asma berat, atau asma mengancam jiwa ya. Pengobatan awal adalah oksigen ya, kemudian kita berikan inhalasi beta 2, kemudian diberikan kortikosteroid sistemik ya. Setelah itu dilihat responnya membaik atau tidak ya. Kalau membaik kita bisa pulangkan, kalau tidak kita rawat di rumah sakit ya. Oke, nah ini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebentar ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Ntar saya cari dulu slide-nya.
Oh iya. Oke, sebentar ya. Kita mulai dulu. Ada yang kurang. Aduh. Ini nih. Oke, sebentar. Oh ini ya. Ini ya. Nah, ini nih. Oke. Ya, ini yang saya maksud beberapa step dari pasien asma ya. Jadi asma itu ada step 1 ya, step pertama dia ini sangat ringan ya. Jadi ini pakai Gina. Gina itu ada step 1, step 2, step 3 dan step 4. Nah, step 1 ini biasanya ringan, biasanya cuma diberikan obat-obat sabah kalau terjadi serangan dan dia tidak diberikan obat-obat kontrolernya ya. Jadi hanya menggunakan sabah ketika terjadi serangan ya. Tapi kalau step 2 dia menggunakan controller ya, biasanya low dose ICS. ICS ini inhalasi kortikosteroid ya, atau bisa diberikan leukotriene. Step 3 ini sama, dia menggunakan reliever ya, relievernya itu dia berikan sabah atau low dose ICS ya. Nah, dia step 3 ini juga menggunakan controller ya, low dose ICS laba. Step 3 ini yang tinggi ya, high, medium atau high ICS atau laba. Nah, yang ini yang baru diberikan anti IgE atau leukotriene pada step 5. Nah, oke, untuk mengetahui stepnya, ini biasanya kalian lihat dari simptomnya ya. Kemudian kalian lihat dari nilai PEF-nya. Dia masuk step 1, 2, 3, atau 4. Nanti bisa kalian lihat di Gina untuk menentukan dia step 1, 2, 3, dan 4 atau 5. Ya, ini adalah obat-obat yang diberikan ya. Jadi kalau inhalasi kortikosteroid bukan apa namanya obat-obat misalkan metil prednisolon inhalasi, nggak ada ya. Jadi kalau inhalasi kortikosteroid dia obatnya ini. Ya, ada budesonid, ada blecomethason, ada fluticasone, ada triamcinolone, ada mometasone. Nah, ini adalah obat-obat inhalasi. Nah, obat-obat inhalasi kortikosteroid ini nggak ada bentuk oralnya. Ya, jadi kalau kortikosteroid dia beda inhalasi maupun dia dalam bentuk oral. Jadi sangat beda. Jadi jangan ada nanti memberikan metilprednisolon inhalasi. Bukan ya, ICS ini obatnya berbeda. Ini dosis-dosis yang diberikan dan biasanya di pasaran sudah ada nih. Nah, tinggal nanti biasanya diberikan 1 puff, 2 puff, ini tergantung dari dosis disediaan. Misalkan nih, dia low. Ternyata dokternya menyuruh 3 kali sehari low dosis. Berarti low dosisnya dia berada pada 200 dan 500. Nah, nanti disediaan berapa? Misalkan 250 mcg. Berarti 3 kali satu puff karena udah masuk low dosis 200 sampai 500. Nah, nanti kalau misalkan dokternya bilang ini harus pakai yang medium, ini bisa 3 kali 3 puff ya, atau 3 kali 4 puff. Ini tergantung dari sediaannya. Jadi sediaannya itu bisa ada yang 250, ada yang 500 mcg. Nanti dilihat dari sediaan yang ada di pasaran ya. Jadi puffnya itu 1 puff itu adalah 1 dosis ya, yang sesuai dengan yang ada di kemasan ya. Oke, ini tadi sudah. Coba saya cari dulu ada lagi nggak ya. Yang tambahan terbaru. Oh ini.
Ya. Ini adalah untuk mengetahui ya apa namanya nilai IPF-nya ya, IPF-nya pada pasien asma. Nih ya. Ini adalah nilai ya, nilai kalau misalkan kita berikan dia sort beta ya. Nah, ini pasiennya menggunakan sort beta, peningkatan sort beta, kemudian dia terjadi asma. Nah, ini harus dosis asmanya ditingkatkan. Dosis ABA-nya ditingkatkan. Ini adalah parameter. Nah, level A ini levelnya bagus. Ya. Kemudian nih penata laksana di rumah sakit sama kayak yang tadi ya. Tergantung ini di Gina ya, pakai di Gina. Ya, jadi kalau dia mild modern, dia bagus, dia bisa dipulangkan. Tapi kalau misalkan severe, dia harus masuk rumah sakit atau ICU. Ya. Oke. Itu saja sih untuk asma. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait penata laksanaan? Jadi kalau asma itu penata laksanaan adalah controller dan reliever. Nanti dilihat kondisinya, dia bisa dilakukan di rumah atau dia harus mendapat serangan. Kalau misalkan serangan di rumah, dia membaik apa enggak? Kalau enggak membaik setelah diberikan obat reliever, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit penata laksanaannya akan berbeda dengan yang di rumah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Halo? Sudah jelas semuanya? Paham, Bu. Dari saya sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri ya. Nanti ujiannya, ini kan kalau nggak salah minggu depan kalian libur ya? Sampai tanggal 12 ya. Nanti tetap saya yang masuk setelah itu. Minggu depannya lagi, nanti coba dicek Pak Adam atau Bu Risna yang masuk. Dicek lagi ke beliau siapa yang masuk. Nanti setelah itu minggu depannya saya yang ujian, kita atur jadwal, ujian kuis ya. Ada 3 materi, asma, PPOK, dan rhinitis alergi. Oke, untuk kasus kemungkinan besar akan ada di praktikum, ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.